di setiap lokasi semuanya sehat-sehat ya, dan semangat, dalam memulai minggu TOT kita ini. Sedikit informasi Bapak dan Ibu, TOT 2022 ini diikuti oleh sekitar 2.028 peserta, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jadi totalnya ada sekitar 40 kelas Bapak Ibu ya yang akan bersama-sama mengikuti kegiatan TOT Nasional 2022. 40 kelas, ada 40 master trainer, ada 2.028 peserta di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Dari Provinsi Aceh, ujung timur sampai dengan ujung paling barat sampai dengan ujung paling timur di Provinsi Papua. Bapak dan Ibu, adapun hari ini agenda kegiatan kita adalah kita bersama-sama akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Obed Hosianto sebagai Education Programs and Skills Manager Microsoft Indonesia. Pak Obert akan memberikan kata sambutannya dan juga akan sekaligus membuka dan meresmikan kegiatan TOT 2022 kita ini. Lalu setelah itu kita juga akan masuk ke materi mengenai kurikulum merdeka yang akan dibawakan oleh MAI Fellow kita, Ibu Anastasia Murtojo, dan juga Bapak MAI expert kita, Bapak Pangarso Yuli Atmoko. Jadi akan ada dua narasumber, kedua-duanya sama-sama pengawas sekolah, Bapak Ibu, sama-sama ada yang MI Fellow dan MI Expert, akan berbagi kepada kita mengenai kurikulum merdeka hari ini. Baik, tidak berlama-lama, langsung saya berikan kesempatannya kepada Pak Obed Hosianto untuk boleh membuka acara ini dan juga memberikan sambutan untuk kita semua. Silakan Pak Obed. Oke, terima kasih Rima. Suara saya jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menyapa teman-teman semua pada kesempatan siang hari yang luar biasa cerahnya hari ini. Rasanya sudah cukup lama ya kita tidak menyapa teman-teman dalam skala seperti ini dengan program pelatihan training of trainers dari Sabang sampai Merauke lagi. 2.000 peserta dari seluruh Indonesia dan dikaitkan dengan kurikulum merdeka ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa yang akhirnya kita luncurkan karena menyambut kurikulum baru dan juga bagaimana teknologi dapat diterapkan lebih mendalam lagi dalam format kurikulum baru ini. Saya pribadi berterima kasih atas dukungan para MAI Fellow dan MAI Expert yang mendorong terwujudnya acara ini dan juga mau menjadi narasumber, mau menyeleksi peserta dan juga membuat rangkaian programnya, terutama tanggal-tanggal sekarang ini sedang tanggal-tanggal kritis ya bagi teman-teman guru semua, di mana contohnya anak saya aja baru mau bagi rapot hari Jumat ini, jadi pasti semuanya sedang sibuk sekali, namun masih mau meluangkan waktu, masih mau. Saya sungguh salut dan berterima kasih atas dukungan semua teman-teman yang hadir. Program kali ini, kegiatan kali ini memang diselenggarakan dengan tema Desain Pembelajaran Abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Penggunaan teknologi itu sudah menjadi bagian yang bisa dibilang sehari-hari ya dalam 2 tahun terakhir ini. Masa pandemi mengakselerasi banyak hal dan saya sendiri sudah melihat di seluruh Indonesia banyak inovasi-inovasi yang luar biasa, inovasi-inovasi
yang tidak terbayangkan sebelumnya terjadi di masa pandemi ini. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan teknologi ini dalam skenario pembelajaran, ya mungkin kalau sekarang bahasanya skenario hybrid, offline dan online, daring dan luring. 2 tahun terakhir ini juga mengajarkan pada kita kalau pembelajaran itu masih butuh metode luring. Saya refleksi kondisi di rumah, keluarga sendiri, anak-anak saya dari awal-awal masih semangat belajar, begitu belakang-belakangan sudah mulai jenuh tatap muka. Namun mereka tidak ingin kehilangan juga elemen daringnya. Nah, bagaimana menyiasatinya, bagaimana membuat strategi pembelajaran yang lebih meaningful dan bisa mengombinasikan kedua dunia tersebut. Nah, ini yang akan menjadi fokus dalam pelatihan ini. Harapannya, teman-teman semua, kalau sudah mengikuti pelatihan ini, mampu menjadi guru-guru yang lebih inovatif lagi, lebih siap dalam implementasi teknologi dalam kelas, dan bisa mendesain pembelajaran abad 21, di mana yang menjadi fokusnya adalah keterampilan berpikir. Bukan masalah teknologi saja, tapi bagaimana teknologi dimanfaatkan supaya anak-anak kita punya pola pikir yang lebih tajam, bisa lebih kritis, dan juga bisa menelurkan inovasi-inovasi baru lainnya. Saya rasa hal ini sejalan dengan ekspektasi dari kurikulum, di mana lebih banyak kebebasan yang diberikan oleh para pendidik kepada siswanya, supaya mereka dapat mengeksplorasi hal-hal yang lebih bermakna. Karena definisi bermakna ini bagi tiap orang akan berbeda. Nah, saya mohon bantuan dari Bu Anastasia dan Pak Pangarso untuk memberi arahan mengenai kurikulum Merdeka agar teman-teman lebih paham dan kami juga bisa belajar lebih lanjut lagi ekspektasinya seperti apa dan bagaimana Microsoft bisa terus berkontribusi dan mengembangkan program-program berikutnya yang selaras dengan tujuan dari Kemdikbudristek ini. Lalu ada satu harapan yang saya pribadi upayakan agar terjadi, yaitu agar teman-teman yang lulus dari training of trainers ini bisa tersertifikasi sebagai Microsoft Certified Educator. Bukan hanya sertifikat dari Microsoft dan Kemdikbudristek saja, tapi ada juga sertifikasi internasionalnya. Nanti akan diumumkan lebih lanjut kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua pelatihannya. Mudah-mudahan nanti semua pesertanya bisa kami sertifikasi. Itu juga menjadi modal bagi teman-teman. Kalau ternyata apa yang dipelajari itu sudah sama dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru lain di seluruh dunia. Nah, itu akan menjadi tahap selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kami nanti bisa memberikan kabar lanjutan yang tidak kalah menariknya di teman-teman semua. Kurang lebih itu dari saya ya, Rima. Saya diminta membuka, sekalian juga kalau begitu dengan ini Training of Trainers, Guru Inovatif Microsoft dengan tema Desain Pembelajaran Abad 21 dalam implementasi kurikulum Merdeka dibuka, dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, baik itu para trainernya maupun pesertanya, dan terutama memberi dampak real bagi siswa-siswa kita di kelas nantinya sebagai bagian dari komunitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Rima, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak Obert, atas sambutannya dalam, pembukaan acara Training of Trainers Guru Inovatif Microsoft 2022 ini. Amin, semoga kita semua Bapak Ibu masa trainer dan juga peserta trainernya semangat ya mengikuti kegiatan, training ini yang akan berlangsung mulai hari ini tanggal, 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni kalau saya tidak salah ya, 18 atau 19 Juni 2022. Bapak Ibu nantinya akan ada 6 sesi ya, masing-masing 2 jam bersama dengan para master trainernya. Mudah-mudahan begitu banyak hal yang bisa digali, yang bisa dipelajari, dan terlebih bisa diimplementasikan demi inovasi pembelajaran di kelas. Dan kita tunggu janjinya Pak Obert, mudah-mudahan kita semua peserta kegiatan ini benar-benar bisa disertifikasi ya Bapak Ibu ya, Microsoft Certified Educator. Tapi baik disertifikasi atau tidak, menurut saya adalah yang terbaik kitanya sebagai pendidik benar-benar mempersiapkan diri kita dengan mempelajari begitu banyak hal yang nanti mungkin akan dibagikan oleh para master trainer di kelas mengenai 21st Century Learning Design itu sendiri dan juga implementasinya dalam kurikulum Merdeka. Baik, Pak Obert, terima kasih. Jika ada kegiatan selanjutnya, karena ini Pak Obert juga sedang ada acara di Kominfo ya Pak ya, sedang menjadi narasumber di acara Kominfo Bapak dan Ibu. Mungkin kita persilakan jika Pak Obert mungkin meninggalkan meeting ini untuk boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Pak Obert, sehat selalu. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Nanti kabar-kabari hasilnya. Amin. Oke. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu semua tahu nggak sih kalau yang mendaftar dalam kegiatan TOT ini itu ada sekitar 4.953 kalau saya tidak salah ya. Nanti akan dikonfirmasi oleh panitianya. Panitianya ini adalah MIE Fellow Bapak dan Ibu. Jadi ini benar-benar kegiatan yang digagas oleh MIE Expert, Komunitas Guru Inovatif Microsoft ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu sudah pernah mengikuti pelatihan Microsoft di tahun-tahun sebelumnya TOT nasional ini. Karena TOT nasional ini adalah yang tahun ketiga kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu, tahun ketiga karena dimulai sejak tahun 2019. 2019, 2020, 2021, oh maaf Bapak Ibu, tahun keempat bahkan ya. Dan sudah melatih ribuan guru di Indonesia ya Bapak Ibu. Bukan ribuan guru lagi kayaknya, ratusan ribu guru di Indonesia yang sudah pernah mengikuti kegiatan TOT Nasional Komunitas Guru Inovatif Microsoft ini. Dan Bapak Ibu di tahun ini sedikit berbeda, karena kalau di tahun-tahun yang lalu, 3 tahun sebelumnya, pelatihan kita itu masih berfokus pada pemanfaatan teknologi ya dalam pembelajaran. Jadi tools-tools atau teknologi Microsoft yang bisa digunakan dalam pembelajaran apa saja dan Bapak Ibu bisa mengenal, juga menggunakan bahkan mengembangkan berbagai tools atau teknologi Microsoft dalam pembelajaran. Nah, tahun ini spesial Bapak Ibu, tahun ini berbeda. Tahun ini kita lebih apa ya saya bilang, lebih pedagogis mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu ya Bapak Ibu. Karena kita akan lebih dalam lagi mengenai apa itu 21st Century Learning Design atau desain pembelajaran abad 21, apa saja elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nanti Bapak Ibu akan belajar ada 6 elemen 21st Century Learning Design ya, dan juga bahkan bagaimana implementasinya di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini kan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, karena merupakan bagian ya kalau saya tidak salah dari Merdeka Belajar gitu. Jadi karena ini baru, Bapak Ibu juga mungkin saat ini masih banyak yang sedang dalam, Bapak Ibu guru masih banyak yang sedang dalam tahap sosialisasi ya, atau mungkin Bapak Ibu banyak juga yang self learning gitu, belajar ya Bapak Ibu mengenai kurikulum Merdeka dengan membuka website Merdeka Mengajar ya kalau saya tidak salah ya. Saya soalnya juga sambil coba-coba Bapak Ibu untuk baca-baca tentang kurikulum Merdeka.
Dan hari ini ya Bapak Ibu, spesial banget karena kita punya 2 MIE ya Bapak Ibu, MIE Fellow kita Ibu Anastasia Murtojo dan juga MIE expert kita Bapak Pangarso Yuliatmoko, keduanya merupakan pengawas SMK ya. Kalau Bu Anas di Dinas Provinsi Jawa Timur, kalau Pak Pangarso di Dinas Provinsi Jawa Tengah, betul nggak sih? Mungkin dikonfirmasi dulu deh sama Bu Ya, Anastasia betul. dan Pak Pangarso. Betul ya? Jangan sampai salah sebut nih saya. Oke, baik. Jadi dua-duanya ini merupakan trainer kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu, dan kita akan sama-sama mendengarkan mengenai kurikulum Merdeka ya dari narasumber kita ini Bu Anastasia dan juga Pak Pangarso. Oke, baik. Mungkin nanti sebelum masuk ke sesinya sendiri mengenai kurikulum mereka, nanti Bu Anastasia dan juga Pak Pangarso bisa boleh memperkenalkan dirinya masing-masing ya, karena nggak kenal maka nggak sayang katanya kan ya, supaya nanti para peserta training kita ini bisa lebih mengenal lagi nih dengan Bu Anastasia dan Pak Pangarso narasumber kita hari ini. Baik, saya serahkan kalau begitu langsung saja kepada Ibu Anastasia dan Pak Pangarso. Silakan. Kayaknya lagi sulit nih mau siapa yang duluan. Anastasia dulu. Bu Anas dulu, silakan Bu. Oke, boleh dari ladies first ya Pak? Ya. Wanita duluan. Oke, Bu Anas. Silakan Bu Anastasia. Itu masih belum, mic-nya masih belum dibuka. Oh. Masih mute Bunda. Saya ini punya panggilan sayang dengan Bu Anastasia dari dulu. Udah by default. Silakan Bu Anastasia. Ya, ini barusan saya unmute. Baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini barusan landing jadi harus menyesuaikan dulu dengan kondisi sekitar. Mungkin di belakang terdengar suara rame apa enggak ya? Berisik enggak ya di belakang? Prima, suara saya kedengaran? Aman, lancar dan jelas, Bun. Oh, oke. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini masih perkenalan dulu ya, Jess ya. Oke, silakan Bunda. Ya, di siang hari ini Bapak Ibu, kebetulan para Bapak Ibu yang beruntung nih bisa bergabung di kegiatan TOT Guru Inovatif Microsoft yang di tahun ini ada sedikit berbeda untuk pelaksananya seperti yang dijelaskan Pak Obert dan Mbak Rima tadi. Saya siang ini hadir di sini bersama Pak Pangarso. Kebetulan kami berdua ini adalah pengawas SMK ya, pengawas SMK dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kebetulan juga kami berdua adalah instruktur guru program guru penggerak serta sumber di sekolah penggerak. Nah, di kesempatan hari ini di TOT ini kami akan memberikan sedikit ini, bukan sedikit ya, tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang ada di sini ini sudah mengenal, sudah membaca, bisa juga Bapak Ibu sudah mengimplementasikan, karena di sini tercatat ada 838 yang mungkin saya belum mengenal satu persatu ya. Hanya saja saya berharap di siang hari ini untuk pengenalan implementasi kurikulum Merdeka kita tanggalkan dulu semua Bapak Ibu ya, kita tanggalkan. Mungkin ada beberapa yang sudah, di sekolah saya ini udah tahun kedua nih untuk mengimplementasikan gitu ya. Lalu ada juga yang apa sih itu, makanan apa sih itu, begitu ya. Kita tanggalkan semua yang kita miliki. Kalau istilah saya itu adalah kosongkan gelasnya semua. Kita akan bersama-sama untuk belajar, untuk
memahami, menelaah di waktu 1 jam lebih nih ya Mbak Rima ya, untuk gimana sih implementasi kurikulum merdeka begitu ya, karena di sini saya yakin pesertanya beragam nih. Ada yang dari mulai dari PAUD sepertinya ya, cuman saya nggak kelihatan ini, jadi nggak tahu kalau ada yang angkat tangan gitu ya. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya, masing-masing memiliki kekhasan tersendiri ya untuk pelaksanaannya. Yang di SD itu bagaimana, yang di SMP itu gimana, lalu yang di SMA, SMK itu bagaimana? Bapak Ibu, saya mencoba share screen ya. Apakah sudah nampak, Rima? Yes, sudah Ibu. Aman. Oke, baik. Nanti beberapa akan dilanjutkan Pak Pangarso ya, Pak Pangarso. Ini di awalnya dulu. Sesuai dengan judul kita ya, yang ini adalah sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya Anastasia Mortojo. Lalu tadi saya juga sudah berpesan nih pada Bapak Ibu nih, kita kosongkan gelas dulu agar kita siap menerima materi isian ini, dan nanti dan besok Bapak Ibu memulai materi pembelajaran abad 21-nya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa nih, kita melakukan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu di kegiatan siang hari ini. Nah, tujuan dari sosialisasi untuk implementasi kurikulum merdeka ini adalah memahami latar belakang, filosofi, dan isi kebijakan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran secara mendalam. Ruang lingkup kita kali ini kira-kira seperti ini. Kadang-kadang ada yang berpikir, ngapain juga sih kurikulum ganti gitu ya. Atau ada berpikir, kurikulumnya sudah terlalu lama nih, sudah waktunya ganti, sudah 2013 dengan berbagai versinya gitu ya. Sudah mulai ganti. Tapi ada juga yang, kenapa sih kok memang harus ganti gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembahasan kita siang hari ini adalah tentang krisis pembelajaran yang berkepanjangan dan memburuk ya akibat pandemi COVID. Lalu gimana upaya pemerintah memitigasi dampak tersebut di kesempatan belajar. Lalu karakteristik kurikulum merdeka ini bagaimana nih sebagai kelanjutan dari penyederhanaan kurikulum darurat. Kemarin itu beberapa menerapkan kurikulum darurat ya Bapak Ibu. Nah, strategi implementasinya di satuan pendidikan itu seperti apa? Dukungan kebijakan dan ini nih yang ditunggu guru-guru biasanya ini. Apa ya yang berbeda di perangkat pembelajarannya? Nah, Bapak Ibu, untuk bicara tentang kurikulum merdeka, tentunya kita nggak lepas dari ini dasar hukum ya. Sudah beberapa kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk upaya pembelajaran ini. Ya, yang pertama ada Permendikbudristek 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Nanti sama-sama dipelajari secara mandiri ya Pak Ibu ya. Lalu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2002 tentang standar uji dan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses. Nomor 21 tahun 2022 tentang standar pemilihan, dan yang tak kalah pentingnya ini buku pintarnya ya Bapak Ibu, ini wajib membaca ya, wajib ya, kalau nggak baca di print ya. Tentang keputusan Kemendikbudristek nomor 56 garing M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini buku pintarnya nih Bapak Ibu ya. Nanti di sekolahnya bagaimana gitu ya. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang bapak kurikulum ya dan sebagainya, atau sebagai guru, gimana nih Pak ajaran baru sudah dekat nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang saya kembali nih, kenapa sih kurikulum itu berubah gitu ya. Alasan perubahan kurikulum adalah kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya.
sekarang zamannya apa Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum harus menyesuaikan nih. Tidak bisa pakai yang 2013 yang versi terakhir itu 2018 ya. Nah, itu harus banyak berubah. Kurikulumnya sifatnya dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi ya sesuai dengan konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Alasan lainnya ini Bapak Ibu ya, perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini sangat cepat ya menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, lalu saat ini ya kualitas literasi dan numerasi itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Nah, saya tahu Bapak Ibu tidak bisa menjawab, tapi ini pertanyaan yang saya harus jawab sendiri. Setiap awal tahun ini kan ada AKM ya Bapak Ibu ya, di situ untuk melihat nih penilaian kualitas literasi maupun numerasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga kesehatan mental, sosial ekonomi, sosial emosional. Sosial emosional murid ini adalah fondasi dan syarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar yang antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kita mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ya, ini sudah bukan sesuatu yang asing ya Bapak Ibu, tetapi di sini adalah kita dengungkan lagi, kita dengungkan lebih luas lagi gitu ya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selain itu, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Istilah yang sekarang yang sering kita dengar adalah student well-being gitu ya. Baik Bapak Ibu, alasan yang lainnya lagi nih. Nah, alasan perubahan kurikulum lagi nih. Ketika merancang kurikulum, maka si perancang nih, atau kita semua pelaksananya, ini harus menempatkan kebutuhan, lalu pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid ini sebagai rujukan utama. Ya, jadi sejatinya kurikulum itu kan memang dirancang untuk murid ya Bapak Ibu. Nah, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan pada kurikulum, maka semua pihak ini harus berkolaboratif. Misalnya di sekolah Bapak Ibu ya, guru ini terus-menerus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua memahami perkembangan anaknya, kebutuhannya, begitu juga dengan pemerintah daerah, lebih-lebih pemerintah pusat, ya, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, mengapa sih kurikulum itu perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah seperti kita ketahui, nggak usah Indonesia secara luas ya, di Jawa Timur saja begitu ya. Kondisi di Jawa Timur masih ada yang berada di kepulauan di mana sungai itu tidak ada, listrik itu terbatas, ya itu Jawa Timur Bapak Ibu. Saya nggak menceritakannya Indonesia Timur dan lain-lain. Nah, lingkungan dan ekosistem ini sangat berbeda gitu ya. Lalu ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitarnya. Hal ini sebagai alasan kenapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat ini harus proses adaptasi terlebih dahulu. Jadi nggak langsung diterima begitu ya, tapi ada proses adaptasinya. Lalu bentuk adaptasi kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan murid diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi nanti akan dibahas. Jadi sekolah ini nanti akan merancang KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu Bapak Ibu di awal tahun pelajaran membuka dokumen 1 ya, dokumen 1 kurikulum ya, atau KPSP. Nah,
kurikulum dari pemerintah ini, dari pusat, diterjemahkan oleh masing-masing sekolah. Ini di dalam namanya KOSP. Proses penyusunannya, langkah-langkah dan sebagainya itu sudah ada. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah dokumen hidup, ya, yang suatu waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi membuat KOSP, saya sampai membuat KOSP ini tidak sekedar sebagai persyaratan, oh itu dokumen itu harus dikumpulkan nih, tidak ya, tapi itu adalah KOSP sekarang beda gitu ya, tidak seperti dulu ya. Jadi di sini sekolah bisa membuat ya dengan kondisi sesuai dengan kondisi sekolahnya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar nih kurikulum merdeka gitu ya, ada pertanyaan. Karakteristik apa dari kurikulum merdeka yang diharapkan dapat memulihkan pembelajaran? Yang pertama kita melihat dulu nih keunggulannya. Apa sih keunggulan kurikulum merdeka? Bapak Ibu saya rasa sudah banyak membaca ini. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi didik pada fasenya. Fase ya. Ini satu kata kunci nih, disimpan dulu fase. Jadi belajar ini lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Jadi materinya adalah materi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contoh misalnya di SMK nih. Di SMK itu kan ada banyak jurusan. Misalnya di jurusan tata boga, tentu pelajaran matematikanya di tata boga berbeda ya, walaupun dulu juga memang udah berbeda. Tetapi di sini sekolah bisa membuat lagi yang lebih mirip nih matematikanya dengan tata boga, itu contohnya di SMK. Mohon maaf contohnya SMK karena kebetulan SMK nih saya. Nah, keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Jadi untuk SMA ini tidak ada program peminatan, bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, yang di sini yang sekolah ini nanti yang saya maksud dengan KOSP ini Bapak Ibu. Jadi di sekolah nanti akan menyusun kurikulumnya sendiri, punya kewenangan sendiri nantinya. Berapa jam yang tepat untuk mapel ini dan sebagainya. Keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek, jadi di kurikulum merdeka ini lebih banyak digaungkan tentang project based learning ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu itu hanya sebagai saran atau mungkin ada yang sudah melakukan untuk mapel-mapel tertentu. Nah, tetapi di kurikulum merdeka pembelajaran berbasis project based learning ini tertulis gitu ya. Tertulis sehingga ya memang itu yang harus dilakukan. Nah, khususnya saat ini adalah untuk ada lagi nih, nanti akan ada namanya P5 gitu ya. Nah, kegiatan proyek ini memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk mengeksplorasi isu-isu aktual ya. Misalnya tentang isu lingkungan, isu kesehatan yang bisa mendukung pengembangan karakter ataupun kompetensi profil pelajar Pancasila. Itu keunggulannya. Nah, gimana sih tahapan implementasi kurikulum merdeka? Tahapannya seperti apa? Begitu ya. Jadi tulisannya kecil banget ya Bapak Ibu ya, dan saya rasa model seperti ini Bapak Ibu sudah membaca. Jadi di tahun 2021 tahun lalu hanya beberapa sekolah yang mulai
melaksanakan. Kalau dulu namanya masih kurikulum, masih prototipe ya, belum kurikulum merdeka. Ini hanya sekolah tertentu, yaitu sekolah-sekolah yang dinobatkan gitu ya, sebagai sekolah penggerak untuk TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah pusat keunggulan khusus untuk SMK. Ya. Nah ini sudah diterapkan untuk kelas 1, untuk SD, kalau di TK, TKB, kelas 1, kelas 7, SMA, dan SMK itu di kelas 10. Nah, tahun ini berarti tahun kedua ya, mereka sudah naik tingkat nih yang tahun lalu. Nah, mulai tahun ajaran kali ini nanti 2022-2023, nah sekolah ini bisa melakukannya secara mandiri. Kalau kemarin kan hanya sekolah-sekolah yang lolos nih, karena SP dan PK ini tidak begitu saja, harus melalui proses ya, sudah lolos. Nah sekarang sekolah-sekolah yang lain bisa nih menerapkan secara mandiri gitu. Jadi ini udah nyiapin angketnya ya, angket kesiapan sekolahnya. Jadi ada 3 pilihan yang sekolah akan memilih mana yang akan dibuat ya, mana yang akan diimplementasikan di sekolahnya. Itu kecil-kecil ya, saya ganti yang ini deh. Ini sebelumnya ya, untuk pemulihan pembelajaran ini sekolah diberi kebebasan menentukan kurikulum. Pilihan 1 ini 2013 secara penuh, pilihan 2 ini kurikulum darurat 2013 yang disederhanakan, dan pilihan 3 ini kurikulum merdeka. Nah saat ini adalah di fase ini Bapak Ibu, di kurikulum merdeka. Tetapi ini ada tetapinya. Pelaksanaan kalau memilih kurikulum merdeka ini kan dilakukan secara mandiri atas kesadaran sekolah, atas pertimbangan sekolah, atas inisiatif sekolah. Di luar sekolah itu sebagai SP ataupun PK ya, di luar itu ini yang mandiri. Jadi sekolah-sekolah ini bisa menentukan angket kesiapannya ini dia di tahun ini, dan ini sudah keluar Bapak Ibu ya, sudah keluar mana-mana sekolah yang sudah ditetapkan berdasarkan pilihan ini. Pilihan pertama ini adalah mandiri belajar istilahnya, menetapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi tanpa mengganti artinya dia pakai apa nih ya? Terakhir pakai 2013 yang versi 2018. Masih pakai itu, tetapi boleh mengadaptasi beberapa dari kurikulum merdeka gitu ya. Tapi kurikulumnya nanti 2013. Mohon maaf ya, saya minum. Nah yang kedua ini, pilihan kedua adalah mandiri berubah. Jadi menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi pemerintah sudah menyediakan perangkat ajar yang ada, walaupun mungkin masih belum semua ya, khusus untuk SMK ini kan banyak sekali kelas kejuruannya ya. Jadi menggunakan perangkat ajar yang sudah ada, bisa menggunakan itu lalu dimodifikasi boleh. Nah kalau pilihan ketiga itu mandiri berbagi, ini mengembangkan sendiri perangkat ajarnya, sudah tidak pakai lagi perangkat ajar dari pemerintah. Mandiri berbagi ini wajib dilakukan oleh sekolah yang sebagai SP ataupun PK. SP itu sekolah penggerak ataupun PK. Sekolah-sekolah yang memilih secara mandiri boleh aja pilih pilihan ketiga gitu ya. Tapi sebagian besar banyak yang memilih ini Bapak Ibu, dari angket dari SK yang sudah ditetapkan itu sebagian besar memilih pilihan kedua, mandiri berubah dengan perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, efektivitasnya gimana sih? Arah perubahannya gimana gitu ya? Ini yang dulu Bapak Ibu, yang dulu misalnya kurikulum ini kurang fleksibel gitu ya, ditentukan per minggu. Lalu ada KI, itu nasib
Nah, sekarang ini jam pelajaran ini ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun ya. Bapak Ibu bisa mengatur sendiri untuk pelaksanaannya seperti apa. Bukan lagi per minggu. Materinya ini kalau dulu itu Bapak Ibu dibatasi oleh KIKD gitu ya. Nah, sekarang fokus pada materi esensial, ada capaian pembelajaran yang diatur per fase, bukan per tahun. Fase keluar lagi nih. Lalu ada capaian pembelajaran. Level yang kedua adalah capaian pembelajaran. Nanti kita bahas tentang itu. Materinya ini kurang beragam atau saat ini memberikan keluasan bagi guru untuk menggunakan perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya. Lalu ada aplikasi-aplikasi yang mendukung ya. Baik, saya lanjutkan. Tapi sebelum lanjutkan izinkan saya minum sedikit ya Bapak Ibu. Ini sedang di Solarian. Oke. Apa sih kekhasan kurikulum Merdeka ini? Ya. Kita lihat ini. Struktur kurikulum Merdeka ini didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga dalam pelaksanaannya ini, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Apa aja sih di dalamnya, di dalam struktur kurikulum, ini ada pembelajaran intrakurikuler dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat dengan P5. Jadi kalau saya bilang P5, maksudnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini terbagi menjadi 2, intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang kedua ini barang baru ya, Bapak Ibu ya. Ini yang sedang rame-ramenya pada antusias nih. Gimana sih ini modelnya begitu ya. Kalau yang sudah mengembangkan kemarin sih, udah paham benar, paling melihat ini sambil kalau bahasa Jawanya apa ya, ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya. Nah, yang sudah menerapkan bisa share nih kepada sekolah-sekolah yang belum, mumpung kita punya komunitas di sini, bisa saling bertanya nih. Bagi sekolah-sekolah yang belum atau yang akan melakukannya, lebih-lebih yang secara mandiri ya. Kalau sebagai SP dan TK ini selalu ada pendampingan gitu. Yang mandiri pendampingan dari mana nih gitu ya. Belajar di dalam komunitas. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, disebutkan lagi nih capaian pembelajaran. Lalu yang P5 tadi itu adalah kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek ini dapat dilaksanakan sesuai dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek ini nantinya tidak harus sama, gitu ya. Alokasinya untuk setiap proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang ya karena berbeda ya. Bapak Ibu nanti bisa menentukan mana nih yang waktunya sekian, mana yang waktunya cuma sekian. Saya lanjutkan lagi. Nah, kurikulum Merdeka ini sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tadi, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disebutkan ya tentang gimana pembelajaran intrakurikuler, lalu guru memiliki keleluasaan, proyek penguatan ini dikembangkan berdasarkan tema. Ya. Nah, kita lihat nih program intrakurikulernya. Intrakurikuler ini berisi muatan atau mapel dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Ya. Jika ada ya, kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Ya, berbagai kegiatan ini dapat dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancangannya ini ya Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu semua sudah membuat nih. Gimana pembelajaran itu menarik, membangun rasa ingin tahu yang dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya sehingga
pembelajaran yang diberikan itu lebih bermakna. Ya. Kita lihat program interkurikuler yang ada di PAUD nih. PAUD ini fase pondasi. Pada jenjang ini murid belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup jati diri, literasi, numerasi, dan STEM, serta agama dan buku-buku pekerti. PAUD ini mempersiapkan murid untuk jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SD. Lalu kita lihat nih intrakurikuler di SD gitu ya. Di SD mata pelajaran IPA dan IPS ini dilebur menjadi IPAS. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD ini masih berpikir sederhana ya, holistik, komprehensif, belum detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A, tetapi bukan berarti mereka tidak belajar IPA di IPS. Pada fase A, muatan IPAS ini terintegrasi pada pelajaran lain. Nanti kita lihat fase itu apa aja gitu ya. Nah, pada jenjang SMP ini ada nih mata pelajaran informatik yang menjadi mata pelajaran wajib. Setelah bertahun-tahun nih ya, guru informatika ya di SMP tanpa kejelasan masuk di BK, TIK gitu ya, seperti BK gitu ya. Nah sekarang sudah ada nih pelajaran informatikanya di SMP dan itu wajib, bukan sebagai pilihan. Gitu. Sekarang kita lihat yang di SMA. Intrakurikuler SMA ini mempersiapkan pada lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran ini dibagi menjadi mata umum dan peminatan. Peminatan ini dimulai di kelas 11. Ya. Pada program peminatan ini siswa ini diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan aspirasinya, meskipun pelajaran itu lintas jurusan. Ya. Program peminatan ini bila sumber daya sekolah memungkinkan gitu ya, sekolah dapat membuka kelas vokasi ataupun membuka mata pelajaran baru, misalnya kelas bahasa Jerman, kelas tata boga gitu ya. Kalau di daerah banyak kopinya boleh nih dibuka kelas budidaya kopi dan lain-lain. Nah yang di SMK ini mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat industri sekitar. Nah, jadi pembelajarannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Nah, untuk SLB, ini pada penggunaan capaian pembelajarannya berbeda-beda, bergantung pada hasil analisis usia mental siswa. Gitu ya. Program ekstrakurikuler sesuai dengan kapasitas dan minat murid. Ini program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini program pembelajaran berbasis proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang ditetapkan. Ini adalah tema-temanya Bapak Ibu. Ini untuk SMA sampai nomor 7, SD sampai nomor berapa, SMP sampai nomor berapa gitu ya. Tapi tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Khusus untuk SMK ditambah dengan tema yang terakhir ini kebekerjaan. Kalau SMA sampai nomor 7 saja. SMK wajib ada tema kebekerjaan. Jadi bisa memilih untuk tingkat SMA, SMK bisa memilih 3 tema gitu ya. Dari tema-tema yang ada, SD berapa tema, SMP berapa tema begitu ya dalam 1 tahun. Gitu. Ini sudah given ya, kita nggak bisa ngerubah. Ini sudah given, ini yang kita lakukan temanya. Tapi tentang proyeknya apa, itu sekolah yang akan membuat sendiri. Nah, pada program penguatan profil pelajar Pancasila ini ada alokasi waktu tersendiri. Ini jamnya diambil dari jam mapel yang ada. Jadi Prof P5 ini bukan mapel, Bapak Ibu, bukan mapel tersendiri gitu ya. Kalau tahun lalu itu mapel sebagai mata pelajaran, tapi tahun ini tidak ada mapel sendiri. Ini masuk berapa persen diambil dari mapel-mapel yang ada. Jadi kalau SD itu diambil 20%, SMP 25%, SMA, SMK 30%, tapi tidak terikat dengan mata pelajaran tersebut. Jadi misalnya SMA nih, ada mapel agama, itu diambil 30%.
untuk P5, tapi P5 ini tidak terikat dengan mapel agama, gitu ya. Nah, asesmennya juga berbeda, ada raportnya sendiri untuk P5 ini. Fokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu harus dihafal ya Pak Ibu ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti kita lihat di belakang. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pembelajaran kepada murid. Murid belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Selanjutnya adalah tentang assessment. Assessment ini proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, pengembangan, dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan ini punya kewenangan ya, untuk merancang dan menentukan teknik dan waktu pelaksanaan assessment yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Jadi assessment ini kan ya Bapak Ibu pasti tahu ya, fungsinya untuk memberikan informasi sebagai umpan balik guru, murid maupun orang tua, gitu ya, untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Assessment ini bukan hanya memberikan data perkembangan belajar saja, tapi assessment juga sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu nanti ada beberapa jenis-jenis assessment. Nah, sekarang tentang alokasi waktu. Alokasi waktu ini, satuan pendidikan memiliki keleluasaan menentukan alokasi waktu untuk di dalam pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa sekolah bisa mempertimbangkan juga sarana dan prasananya, jam mengajar guru atau strategi lainnya supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Jadi ada reguler. Pertama adalah model reguler. Ini yang paling umum digunakan ya, dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Ada model blok. Ya. Pembelajaran dikelola di dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya 1 semester ini pelajaran IPA, diajarkan dulu 3 bulan pertama, dan seterusnya. Ada model kolaborasi. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan assessment untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Jadi contoh nih, misalnya kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Jadi mungkin kalau murid sudah bisa membuat lagu, bisa jadi untuk liriknya yang menilai itu adalah guru bahasa Indonesia. Ini contoh. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Saya lanjutkan dengan perangkat ajar. Perangkat ajar ini selain memberikan keleluasan dalam menentukan alokasi waktu, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu ini tidak terbatas KIKD ya, tidak terbatas pada KIKD ya. Jadi alokasi waktu bisa ditentukan, sekolah menentukan. Bapak Ibu juga bisa mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi perangkatnya, nah ini, karena kalau saya bilang gini nih, tahun ini Bapak Ibu guru sudah nggak ada loh RPP. Wah, senang banget itu guru-guru langsung bersorak satu ruangan mendengar kata-kata tidak ada RPP. Lebih kan berat nih ya RPP itu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah perangkat ajar ini tidak hanya buku teks, tapi ada media lain, ya, modul ajar ya. Karena ini yang lebih yang diwajibkan gitu ya. Karena kan nggak ada nih, tapi bikinnya modul ajar gitu ya. Ada modul ajar, modul project, buku non-teks, video media cetak, digital, dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang kita lihat nih, ini hal-hal baru yang di dalam kurikulum Merdeka tadi ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nih struktur kurikulumnya. Ya. Jangan lupa ini mengacu kepada dasar hukum, jadi tidak ini membuat sendiri ya. Kita bisa belajar di situ yang nomor 54 tadi ya. Kita lihat nih struktur kurikulum SDMI kelas 1 ya. Tahun ini yang diterapkan masih di kelas yang awal ya Bapak Ibu. Yang kakak-kakaknya biarin masih K13 gitu ya. Tidak semua diterapkan.
dan memang masih belum muncul nih capaian untuk yang kakak kelasnya gitu. Kalau strukturnya sudah ada ya. Untuk SDMI kelas 1 ini. Nah, ini adalah mapel-mapelnya, Bapak Ibu jangan lupa ini nih yang saya katakan tadi, alokasi P5. Nah, alokasi P5 ini diambilkan untuk SDMI 20%. Jadi kalau dalam 1 tahun ini ada 108, jadi per minggunya berapa ya? Ini 3. Asumsinya 1 tahun itu 36 minggu. Asumsinya 1 tahun itu 36 minggu. Nah, ini 20%-nya diambil 36 untuk P5. Nah, tapi mengajarnya gimana ya? Tetap aja seperti ini. Totalnya kan ini 144. Untuk pendidikan agamanya 108, P5-nya 36. Ini yang pendidikan Pancasila. Berubah lagi nih namanya pendidikan Pancasila. Jumlahnya adalah totalnya 180. Untuk Pancasilanya, pendidikan Pancasila 144, untuk P5-nya 36, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Demikian pula nih ada seni-seni. Nah, ada seni. Lalu ada bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris dan muatan lokal, jatahnya tidak diambil untuk P5. Ya. Jadi yang ada step-stepnya gini. Oh, jadinya nggak diambil untuk P5. Ini biarin bakal kurikulumnya yang pusing Bapak Ibu ya. Biarin kepala sekolahnya dan bakal kurikulum Bapak Ibu yang mengajar nanti terima jamnya aja deh. Tapi perlu tahu gitu ya. Lalu ini untuk yang SMP ya. Ini untuk SMP ada pendidikan Pancasila sama ya, ini semua diambil. Ada IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggrisnya masuk, informatika, lalu pelajaran seni dan prakarya ini diambil salah satu Bapak Ibu ya. Ini jumlahnya. Untuk yang ini semua diambil untuk P5 kalau untuk SMP. Jatahnya ya kecuali muatan lokal nih. Muatan lokal tidak diambil jatahnya. Itu muatan lokal kan terserah sekolah mau mengisi apa sesuai dengan kebijakan provinsinya ya. Biasanya kalau di Jawa Timur ada SK Group nih bahwa muatan lokalnya adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Oke, sekarang untuk SMA kita lihat nih SMA. Nah, ini kelas 10. Nanti yang kelas 11 beda lagi. SMP tadi sama Bapak Ibu. SMA kelas 10 ini masih umum. Ya, jadi ada kelompok umum. Kelas 10 ini masih umum. Nah, ini semua mapelnya ada PK Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika ini diambil semua nih untuk P5 gitu ya. Ini bahasa Inggris dan seterusnya. Lalu ini yang kelas 10. Kelas 10 itu fase E. Nanti saya jelaskan tentang fase ya. Sementara dilihat dulu nih. Didengerin dulu aja deh. Kelas 10 itu fase E. Nah, sekarang apa yang terjadi nih saat SMA di kelas 11? Di kelas 11 dan 12 itu berada di fase E namanya ya. Strukturnya dibagi menjadi 5 kelompok utama. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran umum. Jadi semua wajib membuka dan mengajarkan seluruh mata pelajaran dan wajib diikuti ya, mata pelajaran umum. Yang kedua, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA. Kelompok MIPA. Setiap SMA wajib menyediakan paling sedikit 3 mapel dalam kelompok ini. Kelompok pelajaran MIPA. Lalu ada kelompok pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini setiap sekolah pun wajib menyediakan paling sedikitnya 3 mapel di kelompok ini. Sedangkan di D ada kelompok bahasa dan budaya. Kelompok ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Serta ada kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Vokasi dan prakarya sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah itu. Kita lihat struktur kurikulumnya untuk SMA ini ya. Ini yang kelompok mata pelajaran umum. Kelompok mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah,
Lalu ada seni rupa, ini total jam mata pelajaran umum. Ini diambil juga di 30% untuk P5. Ya, kelompok mata pelajaran umum. Nah, lalu itu ada kelompok mata pelajaran MIPA. Ini. Nah, informatika masuk di sini nih Bapak Ibu. Informatikanya masuk di kelompok pelajaran MIPA. Di kelas 10 ini nggak ada nih informatika. Gitu ya. Ini kelompok pelajaran MIPA. Ini paling sedikit tadi persyaratannya berapa Bapak Ibu? 3 ya. Paling tidak 3 yang dipilih di sini. Ya, biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut. Lalu kelompok mata pelajaran IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, kelompok mata pelajaran bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tingkat lanjut, ini boleh dipilih nih. Ya, kelompok pelajaran vokasi, prakarya dan kewirausahaan, budidaya dan kerajinan. Ini dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Lalu ada muatan lokal, sehingga total jam per tahun sekian. Itu struktur untuk SMA. Oke, tanya jawabnya itu nanti ya. Ini yang SMK ini, ya, ini yang paling banyak ini. Kelas 10 ini adalah dasar kejuruan ya. Jadi ini kelompok SMK nih, alokasinya nih ada dipakai untuk P5, tapi khusus untuk muatan lokal ini juga tidak diambil. Ini SMK ada 2 kelompok, mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran umum, maaf ya, salah ini tulisannya. Di sini ada kejuruan. Nanti saya jadi di sini ada matematika, bahasa Inggris, informatika. Nah ini SMK ini bedanya di sini ada IPA. Kalau dulu jurusan kompetensi keahlian tertentu nggak ada nih masuk IPA gitu ya. Sekarang ini berupa proyek, namanya proyek. Ada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi pembelajarannya adalah berbasis proyek. Lalu ada dasar-dasar program keahlian. Ini tidak diambil datanya untuk E5. Nah ini sesuai dengan program keahlian yang dibuka di sekolah tersebut. Lalu ada ini jumlah kelompok mata pelajaran kejuruan. Ini total keseluruhan. Gitu ya. Ini yang di SMK. Nanti kelas 11 beda lagi. Bukan tadi dasar-dasar program keahlian, tapi ada tentang peminatan dan sebagainya. Gitu ya. Itu struktur kurikulumnya. Baik. Mohon izin sebelum minum lagi ya. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Gimana sih pengorganisasian pembelajarannya? Ya. Apa yang dilakukan di sini? Ya. Tahapan pengorganisasian pembelajaran. Ya, yang pertama yang jelas sekolah nanti kan melakukan penjabaran muatan belajar nih per tahun, per semester, per minggu dari struktur kurikulum yang ada tadi. Silakan dijabarkan dari per tahun, per semesternya gimana, per minggu gimana. Lalu ada pengelompokan mata pelajaran, pemetaan muatan pembelajaran per tahun. Lalu Bapak Ibu nanti bisa menyusun program tahunan dan kalender sekolah. Pemetaan muatan pembelajaran per semester, per minggu, penyusunan jadwal pembelajaran masing-masing tingkat. Nah, di dalam pengorganisasian pembelajaran ini yang sudah detail yang dilakukan oleh guru di sekolah. Jadi ada KOS gitu ya. Kita lihat ini istilah-istilahnya. KOS tadi apa? Dokumen 1 ya. Kurikulum operasional sekolah. KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu nanti ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul. Ini makanan apa aja gitu ya tentang ini. Kita bahas dulu nih tentang KOSP. KOSP ini bagaimana nih menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah ini sekolah ini tim kurikulum dan sebagainya
Ini harus menganalisa ini dari capaian pembelajaran nanti seperti apa, ya, menentukan jam yang tepat gitu ya, karena jam ini nanti Bapak Ibu yang menentukan untuk masing-masing capaian pembelajarannya. Nah, KOSP ini dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola KOSP sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan ya, seperti ya tahun lalu kan melibatkan kepala sekolah ya, melibatkan komite sekolah dan masyarakat ya, atau kalau SMK ditambah dengan usaha dengan industri gitu ya. Nah di sini sudah ada kok contoh-contoh KOSP. Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi ya rujukannya. Tapi yang penting adalah di prinsip-prinsipnya nih dalam penyusunan KOSP. Yang pertama prinsipnya berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran ini harus memenuhi keragaman potensi, ya, kebutuhan, perkembangan tahapan belajar, keinginan peserta didik, profil belajar Pancasila itu juga dimasukkan yang menjadi rujukan dalam penyusunan KOSP. Lalu yang kedua kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, ya. Konteks sosial budaya, lingkungan, pendidikan, menunjuk karakteristik kekhususan peserta didik. Ya. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Ya. Tetap KOSP ini di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi seperti tahun lalu ya. Jadi ada dinas yang juga terlibat di dalam penyusunan KOSP masing-masing sekolah. Oke, yang kedua adalah tentang capaian pembelajaran. Tadi kita sudah melihat nih, sudah mendengar beberapa kali ya disebutkan capaian pembelajaran. Lalu fase. Apa sih capaian pembelajaran? Lalu gimana sih menerapkannya? Capaian pembelajaran ini adalah sebagai pengganti KIKD. Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu merujuk kepada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek tentang capaian nomor 08 ya, /H/KR tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Ini ada 1076 lembar tapi lengkap nih, mulai jenjang PAUD sampai di atasnya begitu ya. Jenjang PAUD sampai di atasnya. Nah, gimana nih nerapin capaian pembelajaran? Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah sampai pada untuk pendidikan dasar dan menengah. CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Ada ya dasar hukumnya, Bapak Ibu nanti bisa download atau mungkin sudah punya nih, tapi belum dibaca. Ayo, setelah ini dibaca, apalagi sekolahnya yang sekarang menerapkan secara mandiri ya, nggak ada di kelasnya nih. Jadi di kelas belajar bareng. Gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi sebagai pengawas sekolah, saya menyarankan sekolah binaan saya yang sebagai sekolah penggerak atau SMKPK untuk melibatkan sekolah-sekolah binaan untuk belajar. Kan kalau sekolah TK, sekolah penggerak, ada dana kan untuk peningkatan kompetensi. Nah itu sekolah-sekolah di rayanya diajak untuk belajar bersama. Selain karena kan ada nih pendaftaran komunitas pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendaftarkan nih komunitas pembelajaran di sekolahnya. Barusan di launching kemarin ya. Tadi hari apa ya, ditutup Sabtu malam untuk belajar bersama. Nah, ini yang untuk PK ya, peserta didik pendidikan khusus. Ini juga ada capaian pembelajarannya, bisa dimodifikasi. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam hierarki ini, dari tujuan pendidikan nasional yang mengarah kepada profil belajar Pancasila ada SKL kan ya. SKL ini
ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Nah, dari sini pemerintah membuat struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Capaian pembelajaran yang kita bahas saat ini dibuat, ditetapkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa mengurangi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan nih, capaian pembelajarannya sebegitunya ya. Boleh nggak nih kalau kita ambil sebagian? Tidak bisa Bapak Ibu ya. Itu harus dilaksanakan. Kalau sekolah akan menambah, boleh menambah di konten, tetapi tidak menambah di elemen dalam capaian pembelajaran. Nanti kita lihat ada elemen. Setelah ini ditetapkan oleh pemerintah di bawah sekolah membuat KOSP tadi. Begitu. Oke, nah sekarang ini capaian tentang jenjang ini. Oh, fase, maaf. Ya. Capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Jadi Bapak Ibu nanti yang bisa menentukan untuk ada satu fase yang untuk 2 tingkat. Bisa Bapak Ibu bisa menentukan ini cocoknya untuk di tingkat yang keberapa. Nah itu letak merdekanya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau jenjang PAUD ini fase fondasi, ya. Lalu jenjang SD ada fase A, B, C. Fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Ya. Jadi ada fase nanti disendirikan Bapak Ibu sekolah yang menentukan. Fase B ini kan ada kelas 3 dan 4. Mana yang untuk kelas 3, mana yang untuk kelas 4. Di situ tidak menyebutkan ini fase untuk kelas ini, gitu ya. Lalu SMP fase D. SMA atau SMK ada fase E dan F. Fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Kita lihat nih, kalau membuka tentang capaian pembelajaran nanti Bapak Ibu akan menemukan. Ini saya ambil, mohon maaf karena saya SMK, tapi sama ya semua ya. Nanti Bapak Ibu nyari fase misalnya yang SD kelas 5 nih, nyari capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di fase C gitu ya. Jadi nanti akan muncul capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Ini kebetulan saya mengambil yang dasar-dasar teknik elektronika. Semua sukunya sama, ada rasional. Rasional ini kan tujuan dari mapel tersebut gitu ya. Tujuan dari mapel tersebut. Lalu ini penjelasannya ya, rasional penjelasannya. Dasar teknik elektronika adalah mapel yang memberikan peserta didik bla 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 bla. Lalu ada tujuan. Tujuan dari mapel ini apa saja gitu ya. Ini ada 7 nih. Ada 7. Untuk tujuan setiap mapel pasti berbeda ya. Ibu. Setelah tujuan ada karakteristik. Karakteristiknya apa yang harus dimiliki gitu ya. Fokus pada kompetensi sifatnya dasar dimiliki oleh dan seterusnya. Ya, karakteristik. Lalu ini capaian pembelajarannya. Disebutkan ini. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu menerapkan. Jadi, proses sekarang itu kan dari hasil akhir baru turun gitu ya. Jadi hasil akhirnya di capaian pembelajaran, akhirnya siswa itu nanti akan mampu menerapkan ini nih. Capaian pembelajaran, hasil akhirnya di pembelajaran ini tuh ini loh. Capaian pembelajaran ini. Lalu kita lihat, apa aja sih isinya gitu ya. Untuk mapel dasar elektronika ini terdiri dari beberapa elemen. Rata-rata ada 6-7 elemen. Setiap mapel berbeda. Jadi ini saya tidak menunjukkan semuanya ya. Ini saya ambil contoh 3 elemen untuk mapel dasar elektronika. Elemen pertama, proses bisnis secara menyeluruh. Lalu ini adalah deskripsi dari elemen. Keterangan elemen. Jadi ada 7 elemen. Jadi untuk mapel ini ada 7 elemen. Berarti 7 itu yang diberikan kepada siswa selama di kelas 10, Bapak Ibu. Nah,
elemen-elemen ini, setiap mapel ini berbeda tergantung karakteristik masing-masing. Nah, di setiap elemen muncul capaian pembelajarannya. Kalau yang atas tadi kan capaian pembelajaran yang secara keseluruhan nih. Hasil akhirnya ini loh, capaian pembelajaran dasar elektronik. Nah, sekarang capaian pembelajaran untuk masing-masing elemen. Tadi kan ada elemen, saya tunjukkan 3 nih. Jadi elemen pertama, proses bisnis secara menyeluruh bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Ini deskripsinya. Capaian pembelajaran untuk elemen yang pertama ini, elemen ini apa sih? Kita lihat elemen ada capaian pembelajaran, ya. Untuk elemen yang pertama ini, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur dan seterusnya, perawatan peralatan bla 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 bla, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Nah ini Bapak Ibu, yang ditemui Bapak Ibu sekarang tuh enggak IGAD udah ada nih elemen dan capaian pembelajarannya di masing-masing elemen untuk mapel tersebut. Jadi mapel bahasa Indonesia ada 7 elemen, masing-masing elemen capaiannya apa? Capaiannya berarti ya ini pelajarannya itu ini loh. Nanti Bapak Ibu breakdown sendiri, kira-kira materi apa untuk capaian pembelajaran ini. Inilah letak merdekanya Bapak Ibu. Materi apa yang cocok di capaian pembelajaran? Gitu. Oke. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu nanti akan breakdown di tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini nggak kita biarkan begitu saja, tetapi ada analisis dalam memahami capaian pembelajaran. Nah ini ada 6 aspek pemahaman. Kalau zaman dulu kita pakai taksonomi belum ya. Sekarang tuh ada 6 ini nih. Boleh nih belum juga dimasukkan. Jadi ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan diri. 6 aspek pemahaman ini Bapak Ibu, ini bukan aspek yang berurutan, tapi bisa diambil dan tidak harus semua diterapkan sesuai dengan capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran ini, maka 4 aspeknya apa aja sih diambil. Ingat ya, ini bukan berurutan dan tidak harus semua. Bisa diambil beberapa gitu ya. Kan ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, persepsi, empati, dan pengenalan diri. Nah, masing-masing ada penjelasannya. Kalau interpretasi berarti menerjemahkan cerita, karya seni, situasi. Interpretasi berarti memaknai sebuah ide, perasaan, dan sebagainya. Ya, CP-nya ini di aspek pemahamannya apa nih? Gitu. Nah, aspek ini cara untuk mengkonfirmasi ke mahasiswa apa yang telah mereka pelajari. Ini tadi kan tidak hierarkis dan bukan merupakan suatu siklus. Gitu ya. Aspek pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu yang membuat, gitu ya, Bapak Ibu. Pemerintah sampai pada capaian pembelajaran. Lalu ada fasenya di dalamnya. Isinya elemen itu capaian pembelajaran itu materinya apa aja di situ, itu adalah kebebasan Bapak Ibu. Mau nambahin kontennya boleh, gitu ya. Ini Bapak Ibu. Pak Ngarso, setelah ini bisa dilanjutkan Bapak ya. Saya lapar ternyata. Halo Pak Ngarso. Halo, tadi slide berapa? Contoh CP ya? Apa itu? Slide 4? Ya. Nah ini ada ya. contoh ya, contoh bentuk pemahaman CP. Nah ini Pak Ngarso bisa melanjutkan untuk pemahaman CP-nya. Bapak Ibu sama Pak Ngarso ya, biar nggak jenuh nih lihat perempuan terus kalau yang perempuan gitu ya. Dan sebaliknya gitu. Oke, lanjutkan Pak Ngarso. Suara saya sudah terdengar ya? Suara saya terdengar ya, Bu Anas? Terdengar jelas Pak Ngarso. Ya. Ini tempat saya hujan, Pak Ngarso.
Oh gitu, slide-nya sendiri atau ini saya turunkan? Ini saya ini aja, share screen sendiri ada kok tempat. Oke. Ya, Ya, oke deh, saya share screen ya. Ya, izin. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sebentar, ini tampilannya besar. Saya pindah ya. Ya, ini saya pindahkan dulu, saya slide. Oke. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Tadi dari Bu Anastasia luar biasa pemaparannya. Ini saya lanjut materinya karena masih ada beberapa slide lagi. Saya lanjut di slide 65. Contoh bentuk pemahaman dalam capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tadi kita sampaikan dalam capaian pembelajaran ya, itu merupakan tujuan target yang harus dicapai oleh peserta didik Bapak Ibu. Ini contoh untuk matematika fase B ya, elemen bilangan. Fase B itu berarti kelas SD, kelas 3 dan 4 ya, fase B. Jadi di sini CP-nya peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense untuk bilangan cacah sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Jadi di sini Bapak Ibu terkait dengan pemahaman dalam capaian pembelajaran, nanti diharapkan siswa itu, murid itu nanti bisa menjelaskan, melakukan penjelasan ya, explanation, kemudian melakukan interpretasi, kemudian bisa menerapkan aplikasi dan juga bisa memiliki sebuah perspektif. Jadi di sini nanti dalam guru merencanakan pembelajarannya bagaimana nanti bisa mengajak siswa untuk bisa melakukan penjelasan. Jadi ini contohnya ya dari fase CP ini nanti bisa dibuatkan siswa nanti diajak untuk bisa mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-katanya sendiri. Jadi anak diminta untuk menjelaskan ya, mengaitkan nilai dengan nilai tempat, kemudian mengurutkan dan membandingkan dengan bilangan 10.000 dengan bilangan yang lain. Jadi harapannya di sini memang anak itu nanti mendapatkan pengalaman pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan dari guru melakukan ceramah, tapi bagaimana guru bisa mengajak anak untuk bisa mempunyai pengalaman langsung dalam pembelajaran. Yang pertama ini menjelaskan, kemudian interpretasi. Nah, nanti diharapkan murid juga bisa menerjemahkan makna angka 10.000 ya menggunakan gambar. Kemudian aplikasi ini menerapkan bagaimana menggunakan pemahaman 10.000 ini untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Misalnya berbelanja di kantin dengan uang 10.000 ya, atau soal cerita, simulasi jual beli dan sebagainya. Kemudian perspektif, nah diharapkan juga murid ini menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cara mengajar di kurikulum Merdeka. Ya, di kurikulum Merdeka itu bagaimana seorang guru itu bisa mengajak anak untuk mendapatkan pengalaman langsung dari materi yang harus mereka kuasai. Tidak hanya sekedar mendengarkan paparan dari seorang guru. Kemudian ini contoh lagi di fase D, elemen menyimak. Ya, elemen menyimak ini bahasa Indonesia. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, pemahaman di sini nanti yang diharapkan muncul di anak, bagaimana anak bisa melakukan interpretasi, ya, kemudian bisa mengaplikasikan, bisa melakukan perspektif, ya, dan juga empati. Nah, interpretasi kita bisa arahkan anak untuk nanti untuk mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dari puisi tersebut. Jadi bukan sekedar mereka bisa membaca, tapi harapannya mereka bisa mendeskripsikan kembali makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dalam puisi tersebut. Kemudian aplikasi membacakan, mendeklamasikan atau membuat karya untuk merespon puisi tersebut.
Jadi ini adalah konteks nyata, kontekstual. Jadi Bapak Ibu, kurikulum itu dinamis dan kontekstual. Jadi bagaimana guru itu bisa mengarahkan kurikulum itu, pembelajaran itu ke arah yang kontekstual. Melakukan perspektif ya, melakukan bedah puisi melalui diskusi dan sudut pandang yang berbeda. Jadi Bapak Ibu mungkin antara satu anak dengan anak yang lain punya sudut pandang yang berbeda terhadap satu puisi yang telah diberikan. Nah, di sini kita ajak bagaimana anak-anak ini bisa berdiskusi dengan melihat sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Nah, itu menjadi masalah kontekstual dan itu menjadi permasalahan kita saat ini yang nyata, Bapak Ibu. Ketika perbedaan itu muncul, ya itu kadang kita tidak bisa menerima. Jadi memaksakan mereka harus sesuai dengan persepsi saya, mereka harus ikut dengan kemauan saya dan sebagainya. Nah, ini mereka mulai diajak dalam pembelajaran bagaimana sudut pandang orang itu berbeda-beda. Dan kita bisa diskusi untuk mendapatkan suatu hal yang positif. Ya, ini melalui pembelajaran sehingga itu akan terbentuk dalam sikap dan perilaku mereka. Kemudian empati, menaruh diri di posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi yang dirasakan penulis dan dituangkan dalam media yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita akan munculkan rasa peduli, rasa empati bagaimana ketika membayangkan kita berada di posisi seorang penulis yang ketika menulis puisi mungkin waktu itu ada yang sedih, ada yang gembira dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa menerapkan di orang lain, kita akan bisa menghargai orang lain Bapak Ibu dan tidak akan memaksakan apa yang harus orang lain itu kerjakan untuk kita, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Nah, ini empati ini perlu kita bangun melalui pembelajaran yang ada di sekolah yang selama ini mungkin tidak pernah kita sentuh Bapak Ibu, ya tidak pernah kita sentuh dalam kurikulum yang sebelumnya, ya. Kemudian pasti di fase D ya, menyimak nih. Jadi menyimak dengan seksama, memahami dan mengenai instruksi, mengidentifikasi informasi berupa fakta, proses kejadian dari teks petunjuk atau arahan sederhana, teks cerita pendek, surat pribadi, teks puisi, teks drama, dan surat resmi seperti surat undangan dan surat pemberitahuan yang disajikan dalam bentuk lisan atau isyarat, teks aural, teks yang dibacakan, dan teks audiovisual. Nah, diharapkan di sini tadi pengalaman belajar apa, ya, pengalaman belajar apa nanti yang bisa didapatkan anak dari CP ini. Jadi ini yang nanti harus dibangun oleh seorang guru di kurikulum Merdeka, bagaimana kita bisa mengajak anak untuk terlibat langsung, mendapatkan pengalaman langsung dari apa yang mereka pelajari. Nah, ini contohnya pemahamannya adalah anak bisa melakukan penjelasan, ya, menjelaskan kembali isi sebuah teks cerita pendek, puisi, drama atau surat resmi dalam bentuk lisan atau isyarat. Jadi dengan kata-katanya sendiri. Kemudian aplikasi mampu mengikuti instruksi kerja tertulis sederhana, mampu menceritakan kronologi sebuah peristiwa berdasarkan arahan sederhana. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa melakukan kerja sesuai dengan arahan yang diberikan. Perspektif, jadi bermain sebuah teks cerita pendek, puisi atau drama. Jadi Bapak Ibu kita dorong untuk setiap anak itu bisa berpendapat dan mau berbagi pendapatnya kepada orang lain dan mau menerima juga pendapat orang lain Bapak Ibu. Interpretasi, bermain peran berdasarkan sebuah teks cerita pendek, puisi atau drama. Jadi diharapkan di sini juga murid nanti bisa mengalami langsung dengan kegiatan misalnya bermain peran dan sebagainya. Ini contoh untuk fase F. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12 Bapak Ibu. Jadi kalau yang kurikulum mandiri baru saja mendaftar, nanti masih fase E yang kelas SMA SMK ya. Jadi ini contoh untuk fase F. Fase F itu bisa untuk sekolah penggerak yang tahun kemarin sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, atau kurikulum Prototrek atau SMK. Menciptakan tari kreasi yang terinspirasi membangun berbagai dan kreasi berdasarkan makna, simbol, dan nilai estetis dari perspektif berbagai aspek seni. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana pemahamannya? Nah, ini bisa pengenalan diri, bisa penulis, jadi mengenal kemampuan dan keterampilan gerak tubuhnya dalam membawakan tarian tradisi. Jadi mereka diminta untuk bisa mengenali diri, kemudian bisa menerapkan ya pilihan teknik atau pola gerak tertentu, ya. Kemudian perspektif bagaimana menyaksikan atau menarikan berbagai tari tradisi dan persamaan budaya yang ada. Nah, kalau ini nanti bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dengan berkebinekaan global Bapak Ibu. Jadi
kemudian ada empati, mencoba merasakan emosi yang dirasakan dalam sebuah karya tari tradisi yang menginspirasinya untuk kemudian mengekspresikannya emosi tersebut dengan gaya sendiri ke dalam tari kreasinya. Jadi ini adalah bentuk pemahaman dalam CP Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu nanti harus bisa diterjemahkan oleh seorang guru bagaimana mereka bisa membawakan ke dalam pembelajarannya untuk murid itu mendapatkan pengalaman dari belajarnya ya, dengan mereka bisa menerapkan ke dalam dirinya ya, ke dalam dirinya. Kemudian ini terkait dengan TP dan ATP. Nah, bagaimana membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Ya. Bagaimana membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Oke. Ya, kerangka dasar dari kurikulum ya, kerangka dasar dari kurikulum bahwa tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila ya, standar nasional pendidikan, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen itu merupakan kerangka dasar ya kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian nanti sekolah secara fleksibel dan dinamis nanti membuat yang namanya kurikulum operasional sekolah, di mana dalam kurikulum operasional sekolah nanti sekolah akan bercerita tentang karakteristik dari satuan pendidikan, kemudian nanti menyusun visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan bagaimana nanti sekolah melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini nanti yang telah dibuat oleh sekolah sesuai dengan karakteristik masing-masing, ya, yang harus dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing kurikulumnya supaya bermakna. Nah, di situ nanti akan diturunkan menjadi perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri oleh para Bapak Ibu guru. Ya. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhir itu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi tujuan akhir yang ingin dibangun dalam pendidikan ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir ini kemudian nanti akan diturunkan dalam kalimat capaian pembelajaran yang dibagi dalam beberapa fase ya, dari fase A sampai fase F. Lalu dalam CP itu nanti didetailkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebelum masuk ke proses perancangan. Nah, TP dan ATP ini nantinya akan dibuat oleh guru, sedangkan profil pelajar Pancasila sudah disediakan oleh pemerintah, CP juga sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal nanti detailnya itu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu yang nanti akan dibuat oleh para guru. Nah, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran kalimat CP? Nah, rumusan TP itu mengacu pada kompetensi dan konten pada CP ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti mengacu pada kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa melakukan analisis dari capaian pembelajaran. Di kalimat capaian pembelajaran itu mengandung dua komponen, yaitu kompetensi dan konten. Mana yang kompetensi, mana yang konten, nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memetakan, oh ini kompetensinya, ini kontennya, maka nanti dilanjutkan dengan kita merumuskan kalimat TP itu dengan mengambil beberapa referensi dari berbagai sumber Bapak Ibu. Jadi dari kompetensi dan konten itu nanti digabungkan untuk menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, ada kompetensinya, ada kontennya, Bapak Ibu kita akan mengaitkan ini termasuk di dimensi profil pembelajaran yang mana, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu nanti ada 6 dimensi: keimanan, ketakwaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, begitu Bapak Ibu. Jadi ada 6, nanti kita kaitkan ke sana. Kemudian kriteria alur tujuan pembelajaran itu apa? Jadi kriteria alur tujuan pembelajaran itu adalah gambaran atau urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang anak. Nah, ATP dalam satu fase itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Ya, linier dalam
pelajarannya. Kemudian ATP, keseluruhan fase, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase, Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran TP. Kalau dulu di kurikulum 2013, ketika kita diminta menyusun tujuan pembelajaran, kita mengenal ada istilah ABCD ya, audience, behavior, kondisi, dan degree Bapak Ibu. Nah, sekarang dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal dalam menyusun tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua komponen. Satu kompetensi, yang dua adalah konten. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Sedangkan konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Ya. Nah, ini komponen dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, contohnya ini contoh ya, contoh. Pada akhir fase E, ini PPKN ya, fase E itu berarti kelas 10, baik SMA atau SMK. Pada akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, yang kuning ini mengidentifikasi itu adalah kompetensi, ya, kemampuan anak nanti yang diharapkan muncul, yaitu mengidentifikasi. Kalau dulu kita kenal ada kata kerja operasional, ya, ada kata kerja operasional, dimensi kognitif C1 sampai C6. Nah, mengidentifikasi ini kata kerja operasional, kompetensinya yang kuning ini. Kemudian pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Nah, ini adalah kontennya. Konten itu ilmunya, materinya. Kemudian serta memahami makna dan nilai. Memahami makna dan nilai ini adalah kompetensinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa dilihat ya, mana kompetensi, mana kaitannya dengan kontennya. Dari keragaman dan mengidentifikasi kembali, ini kompetensi kembali. Perlunya melakukan pertukaran budaya. Nah, ini adalah kontennya Bapak Ibu. Dan kolaborasi dalam dunia ini juga kontennya yang saling terhubung serta mengkaji makna. Nah, mengkaji makna ini juga kompetensi Bapak Ibu, anak murid bisa mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan. Ini adalah konten, kearifan lokal konten, produk dalam negeri konten. Nah, konten-konten ini adalah materinya Bapak Ibu, nanti yang Bapak Ibu harus cari ya materinya, bahannya, kemudian mengidentifikasi, memahami, mengkaji. Ini adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pilahkan mana konten, mana kompetensi. Kalau ketika Bapak Ibu sudah memilahkan, bisa memilahkan ini, oh ini konten, ini kompetensi, maka antara konten dan kompetensi ini dipadukan untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan di berbagai level ya, lokal, global terhadap pembentukan identitas. Nah, ini kontennya, pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas, kemudian kompetensinya, identifikasi, memahami, mengkaji makna, yang memahami nilai manfaat. Ini Bapak Ibu ketika digabungkan akan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. 1, 2, 3 ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ini gabungan antara konten dan kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi kunci utama dulu untuk membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus bisa memilahkan mana yang kompetensi, mana yang konten. Nah, setelah bisa memilahkan itu kompetensi, itu konten, digabungkanlah menjadi namanya tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh ATP Bapak Ibu, nanti formatnya ada mata pelajaran, ada fase, elemen ya. Capaian pembelajaran ini diambil dari CP, kemudian tujuan pembelajaran kata kerja operasional dapat terukur kompetensinya tadi Bapak Ibu, kemudian konten dan lingkup materinya nanti masuk di dalam sana. Ini contoh ATP. Kemudian alur pembelajaran dari pengembangan TP, nanti peserta didik melakukan studi literatur pada keanggotaan di berbagai level. Ini contoh ya. Jadi kita sudah punya TP, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada alurnya, ada urut-urutannya. Nah, nanti peserta didik mengidentifikasi karakteristik keanggotaan di setiap level dan sebagainya. Nah, ini adalah alur pembelajaran nanti yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah contoh elektronika Bapak Ibu. Tadi CP-nya pada akhir fase E, tadi mampu memahami. Nah, memahami di sini adalah kompetensi. Jenis-jenis alat ukur, cara penggunaan, penginterpretasian hasil pengukuran, dan perawatan alat ukur listrik, dan sebagainya itu adalah kontennya. Jadi, diharapkan siswa bisa memahami apa kontennya, materinya. Ya, jenis-jenis alat ukur, cara menggunakannya, dan sebagainya. Nah, itu ketika guru sudah bisa memilahkan mana kompetensi, mana konten, maka dia akan bisa menentukan tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran ini kata kuncinya konten, kompetensi Bapak Ibu. Nah,
Sekarang setelah bisa membuat tujuan pembelajaran itu kalau dulu ibaratnya adalah silabus Bapak Ibu, ATP itu ibaratnya silabus. Dari silabus akan diturunkan menjadi modul ajar. Nah, modul ajar itu kalau dulu ibaratnya adalah RPP Bapak Ibu. Jadi modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap ya. Nah, ini terkait dengan modul ajar Bapak Ibu. Di sini penulisannya kurikulum operasional turunkan dari tujuan pembelajaran ATP kemudian menjadi modul ajar. Nah, modul ajar ini komponen wajibnya ini ada dalam Permendikbud-Ristek Dikti nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses Bapak Ibu. Jadi modul ajar itu ya minimal memuat 3 komponen. Minimal memuat 3 komponen utama. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, ini kembali ketika awal muncul RPP Merdeka Belajar ya, yang memuat 3 komponen atau bisa dibuat 1 lembar. Tapi kadang yang diambil oleh gurunya RPP 1 lembarnya. Padahal yang terpenting bukan 1 lembarnya, tapi memuat 3 komponen. Bisa 1 lembar ya. Jadi bisa 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan sebagainya. Jadi bukan 1 lembarnya yang diambil, tapi 3 komponennya. Ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian. Nah, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi Bapak Ibu kalau sekolah tadi sudah memilih mandiri berubah itu kan pilihan kedua. Sekolah menggunakan kurikulum mandiri, tetapi perangkat ajarnya menggunakan yang sudah disediakan pemerintah. Nah, nanti tinggal memodifikasi saja perangkat yang ada tersebut. Ya. Nah, kalau ini versi lengkapnya Bapak Ibu. Kalau tadi versi minimal, ini versi minimal ya. Versi 3 komponen itu versi minimal, wajibnya. Ya, kalau mau dikembangkan ke versi lengkap, ini biasanya sekolah penggerak ya, sekolah PK itu menggunakan versi lengkap. Ya, ini adalah versi lengkapnya, ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Jadi modul ajar kalau kita lihat yang dari sekolah penggerak atau sekolah pusat keunggulan itu bisa sampai berlembar-lembar, bisa sampai bahkan sampai 20 lembar, 30 lembar, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang harus dilampirkan dalam modul ajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu leluasa memilih mau pakai yang 3 komponen itu minimal atau mau versi lengkap Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan yang di kelas masing-masing ya tentunya Bapak Ibu. Ya, ini struktur modul ajar semakin lengkap ya semakin bagus Bapak Ibu karena itu akan jadi panduan dari Bapak Ibu untuk mengajar. Kemudian acuan teknik modifikasinya. Tadi Bapak Ibu disampaikan sekolah yang melakukan pilihan kedua ya, kurikulum mandiri berubah kan boleh menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini bukan ditiru plek ya Bapak Ibu, tapi harus dimodifikasi. Karena apa? Karakteristiknya mungkin berbeda dengan sekolah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi yang pertama, acuan teknik modifikasinya dari modul ajar, Bapak Ibu harus menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. Ya, tetapkan dulu. Kemudian menentukan teknik asesmennya. Nanti asesmen yang sesuai seperti apa. Menyusun desain pembelajaran, melaksanakan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif ya. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang dipilih harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Kemudian pembelajaran yang dirancang harus sesuai konteks, lingkungan budaya, dan capaian yang berbeda pada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, ini contoh modul ajar, ini fase E ya, fase E kelas 10, ini contoh elemen pengukuran, profil pelajar Pancasilanya, ini belum dimasukkan Bapak Ibu, artinya ada profil pelajar Pancasilanya seperti itu, ini versi lengkap ya. Kemudian tujuan belajar dikutip dari TP per fase, ya nanti langkah pembelajarannya di situ dituliskan, kemudian asesmennya nanti ada formatif, ada sumatif, mungkin Bapak Ibu memasukkan asesmen diagnostik awalnya dimasukkan di situ bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tadi sampaikan bahwa salah satu karakteristik kekhasan dari kurikulum Merdeka adalah di struktur kurikulum itu dibagi menjadi 2 bagian. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, Bapak Ibu. Di struktur kurikulum dibagi menjadi jam pembelajarannya dibagi ke intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil Pancasila tadi Bapak Ibu? Jadi, proyek penguatan profil Pancasila itu adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar ya di kelas intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, less formal, less struktur, more interaktif ya. Jadi, bagaimana mereka bisa belajar di komunitas Bapak Ibu
Jadi beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran di intrakulier dan penguatan pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan menguatkan dari peserta didik, selain mereka mendapatkan dari aspek akademis kognitifnya, tapi bagaimana mereka juga memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, bagaimana mereka bisa menjadi warga negara yang baik, ya baik nasional maupun internasional, Bapak-Bapak. Nah, ini perlu kita kuatkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini proyek profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi pernyataan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ibu. Nah, ini paduan yang penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia, kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan abad 21. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini terjemahan dari tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu. Jadi sebagai referensi utama untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik, guru-guru dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, profil pelajar Pancasila, kemudian dimensinya ada 6, Bapak Ibu, kemudian masing-masing ada elemennya, Bapak Ibu. Nah, ini yang juga perlu dipahami guru. Kenapa? Karena guru nanti harus mengkaitkan antara tujuan pembelajaran yang telah mereka susun dengan dimensi profil pelajar Pancasilanya nanti seperti apa. Nah, ini harus dipahami ya betul oleh para guru. Dimensi beriman bertakwa Tuhan kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini harus nanti dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Kemudian bagaimana pelaksanaan P5? Nih, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu, kenapa struktur kurikulum tidak dibuat per jam seperti K13 Bapak Ibu, tapi dalam setahun. Nah, ini dimaksudkan supaya sekolah itu punya keleluasaan dalam mengatur jam, ya, mengatur jam. Jadi sekolah punya keleluasaan dalam mengatur jam pembelajaran dan tiap mapalnya, sehingga minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya, bagaimana menggunakan sistem blok untuk melaksanakan proyek dan sebagainya. Jadi dengan struktur kurikulumnya per tahun, ini sekolah akan punya keleluasaan ya, punya kemerdekaan untuk mengatur jadwalnya. Pelaksanaan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Nah, secara muatan ya, secara muatan proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fasa peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pelajar pada mata pelajaran. Jadi secara muatan ini tidak terkait dengan CP yang ada dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dilaksanakan dengan jumlah alokasi, jumlah jam pelajaran selama 1 tahun, kemudian dibagi dengan jumlah proyek, dengan jumlah tema yang dipilih, tidak harus sama Bapak Ibu. Ya, ini nanti bersifat lintas disiplin, tidak terkait dengan satu macam pelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila ini terintegrasi, pembelajaran yang terintegrasi. Ibaratnya kalau P5 ini itu ibaratnya jus mix, jus campur ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada tomat, ada wortel, ada apel jadi satu, maka itu jadi satu, itu lintas disiplin, tidak terikat pada satu mata pelajaran tertentu. Jadi tidak bisa pilahkan ini matematika, ini bahasa Indonesia, yang dalam situ tidak ada itu Bapak. Walaupun itu jamnya nanti menggunakan mengurangi dari intrakurikuler yang ada di masing-masing mapel, tapi ini adalah pembelajaran terintegrasi. Melibatkan murid, kemudian pendekatannya berbasis proyek, ya, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler dalam hal fleksibilitas struktur pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, bertujuan menguatkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini tema-temanya tadi saya sampaikan ada 8 Bapak Ibu ya. Dari SD sampai SMA SMK ada 8. Satu tema kebangsaan itu hanya untuk SMK wajib ya. Untuk SD tema kearifan lokal, rekayasa berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, itu yang SD. Kemudian kalau SMP, SMA ditambah suara demokrasi dan bangunlah jiwa darah gajah. Ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Ini tahapannya, apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek Bapak Ibu. Perencanaan diawali dari perencanaan yang merancang, kemudian membentuk tim, mengidentifikasi kesiapan sekolah, memilih tema, menentukan topik, dan merancang modul proyeknya. Nah, ini bisa dimodifikasi dengan kebutuhan. Ini Bapak Ibu contoh pengembangan temanya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya Bapak Ibu terkait dengan pengembangan temanya sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu.
Ini lanjutannya, kemudian ini bagaimana sekolah bisa menentukan ini jadwal Bapak Ibu ya, terkait dengan jadwal ini contohnya SMK kalau tidak salah, ini terkait dengan jawaban sistem dalam pengaturan jadwalnya bisa sistem blok Bapak Ibu ya, blok mingguan nanti atau nanti di blok di hari-hari tertentu, silakan nanti Bapak Ibu dalam melaksanakannya. Nah, ini modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini komponen modulnya sama dengan modul ajar tadi Bapak Ibu, cuma di sini nanti akan ada spesifik terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ini contoh kalau di SMK nih, gambar-gambar contoh yang ada di SMK, ini kepekerjaan bagaimana ketika anak harus punya daya tahan fisik, kekuatan, mereka diajarkan dengan proyek-proyek ya, mereka bisa tahan terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan, Bapak Ibu. Ini jiwa raganya bagaimana nasionalisme ya, dengan ketarunaan Bapak Ibu yang dilakukan. Nah, ini bagaimana mereka bisa kampanye terkait gaya hidup sehat, ini gaya hidup berkelanjutan, ini diminta membuat poster-poster terkait dengan gaya hidup sehat, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh. Ini perkembangan dari fase ke fase, Bapak Ibu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila nilainya nanti tidak berbentuk kuantitatif angka, tapi bentuknya adalah kualitatif. Nah, ini gambaran rapotnya ya Bapak Ibu nanti. Ini contoh rapotnya Bapak Ibu. Ini contoh rapotnya dalam bentuk kualitatif Bapak Ibu, tidak dalam bentuk kuantitatif, tidak dalam bentuk angka ya. Ini jadi nanti apakah anak itu sudah berkembang ataukah harus mulai berkembang atau belum berkembang ya. Sangat berkembang, nanti di situ guru akan bisa memberikan penilaiannya. Kemudian untuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, nah ini pendampingan itu bisa dilakukan dengan supervisi ya, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun terkait kegiatan P5BK, profil pelajar Pancasila. Kemudian harapannya bisa memberikan feedback, memberikan pembinaan lebih lanjut, dan juga memberikan reward, penghargaan, kemudian monitoring dan evaluasi, nanti melakukan evaluasi terhadap visi, misi, tujuan, kurikulum operasional, dan juga struktur kurikulum. Nah, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini adalah panduan pengembangan, linknya nanti bisa dibagi untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, ini sudah selesai tanjap. Nah, terima kasih, ini materi terkait dengan kurikulum Merdeka ya, nanti Bapak Ibu bisa diskusikan kembali, kita kaitkan bersama dengan yang ada di pelatihan ini ya, desain pembelajaran abad 21. Ini saya tutup berbaginya. Nah, itu tambahan materinya Bu Anastasia. Silahkan nanti ketika ada tanya jawab ya, atau ada apa, saya kembalikan Bu Anastasia atau Mbak Rima. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangarto dan juga Bu Anastasia. Wow, materinya sangat padat ya Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan sangat baik ya. Bapak Ibu ini beberapa sudah japri ke saya, ada yang ternyata mau memulai kelas di jam 4 sore ini, luar biasa semangatnya ya nggak sih Bu Anas, Pak Pangarso? Ada yang mau langsung udah mulai kelasnya. Hebat. Kalau begitu, terima kasih kami ucapkan untuk Bu Anastasia dan Pak Pangarso. Mungkin mau menyapa juga setiap peserta. Ya, sedikit. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, para peserta sudah beberapa berkurang ini karena tadi sudah ada yang ikut kelas gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk pengembangan diri, untuk belajar secara mandiri tentang kurikulum Merdeka sehingga bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing dan bisa diimplementasikan untuk diri sendiri saat pembelajaran di kelas, hingga tahun 2024 nanti di mana KM ini wajib dilaksanakan. Di tahun ini Bapak Ibu sudah memulainya dengan baik. Kita sama-sama berproses, jadi ini adalah komunitas, selain ada komunitas dari pusat, di sini pun juga komunitas untuk saling berbagi, untuk kita belajar bersama-sama tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Terima kasih untuk sharing partner saya juga Pak Pangarso
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan tetap semangat Bapak Ibu, belajar terus sepanjang hayat. Setiap perubahan itu ya kita ikuti, jangan mau ketinggalan kereta melihat orang lain berubah lalu kita diam saja, jangan mau seperti itu. Jadi ikut kereta perubahan itu untuk peningkatan pendidikan siswa-siswa kita. Saya akhiri begitu, Cez. Terima kasih, Rima. Baik, dari Pak Pangarso mungkin masih ada, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu, kata kunci dari kurikulum ini kan dinamis dan kontekstual. Jadi Bapak Ibu, kita siap menerima perubahan tadi sampaikan Bu Anastasia. Jadi jangan alergi terhadap perubahan dan kita terus belajar Bapak Ibu. Ya, kita harus belajar dan belajar. Itu kata kuncinya untuk guru-guru Indonesia yang hebat ya. Itu. Jadi perubahan adalah ya pasti akan selalu ada perubahan. Jadi ketika ada perubahan kurikulum, ya itulah realitas yang ada, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu saja, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Anastasia dan Pak Pangarso dalam sesi umum hari ini mengenai implementasi kurikulum Merdeka Sehat Selalu. Bu Anastasia dan Pak Pangarso dalam setiap tugasnya semakin sukses ya dan menjadi berkah bagi banyak orang. Bapak Ibu semuanya, salah satu agenda di hari ini juga adalah sebenarnya ada pengenalan desain pembelajaran abad 21 yang akan dibawakan oleh Pak Yuce ya. Tapi Pak Yuce berkabar ternyata ada yang sangat urgent dan harus melakukan perjalanan ke Ponorogo. Jadi untuk materi pengenalan desain pembelajaran abad 21 akan dibawakan oleh para master trainer ya di kelas masing-masing. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua dan selamat mengikuti Training of Trainer Guru Inovatif Microsoft 2022. Mudah-mudahan semuanya sukses lancar dalam mengikuti kegiatan TOT-nya dan nanti juga sampai pada kegiatan diseminasi dengan baik dan lancar ya Bapak Ibu ya, berbagi dengan guru-guru lain ya di jejaring Bapak Ibu semua. Sehat-sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bunda Pak Pangarso. Sama-sama. Ya, mohon izin live ya. Silakan Pak.